Halo, bagi yang belum kenal gue, kenalin gue Dava Arif. Kenapa akhirnya gue memutuskan untuk membuat channel ini? Sebenarnya gue pengen jadiin ini sebagai platform di mana gue bisa sharing dan dokumentasi pemikiran gue dari waktu ke waktu. Tapi gue akan fokus di satu niche yang emang gue paham, yaitu finance and investment. Oke, langsung aja. Untuk video pertama kali ini, gue mau membahas tentang satu konsep, yaitu funding atau pendanaan dari sebuah perusahaan. Nah, sebuah perusahaan ini bisa melakukan funding atau mendapatkan dana itu dengan dua cara. Yang pertama ada yang namanya debt financing atau pendanaan utang. Yang kedua ada equity financing atau melalui pendanaan ekuitas. Nah, bedanya apa nih? Simpel gini, ketika sebuah perusahaan mengajukan pinjaman kepada bank, investor, ataupun instrumen investasi seperti surat utang atau obligasi, perusahaan itu akan mendapatkan dana. Dan dana tersebut harus dibayarkan kembali dengan bunga yang disepakati dalam jangka waktu tertentu. Kita ambil contoh, misal sebuah perusahaan ingin melakukan ekspansi dengan membuka toko retail di satu tempat, dan dia membutuhkan dana. Akhirnya, dia mengajukan pinjaman ke bank sebesar 10 miliar, dan bank ini menyetujui pinjaman tersebut dengan memberikan bunga 10% yang akan dibayar balik dalam jangka waktu 10 tahun. Nah, artinya perusahaan ini akan mendapatkan dana, tapi dia juga harus mengembalikan nilai pokok tersebut beserta bunga yang disetujui, yaitu 10% dalam jangka waktu 10 tahun. Yang kedua adalah pendanaan ekuitas. Di dalam sebuah bisnis, itu pasti ada namanya kepemilikan dari sebuah perusahaan. Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan itu menawarkan sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dia punya kepada investor. Dan investor akan memberikan dana dalam bentuk investasi. Dengan imbalan dia akan memiliki sebagian dari kepemilikan yang ditawarkan tersebut. Dan ketika sebuah perusahaan itu mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha yang dia lakukan, keuntungan tersebut dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, jadi kalian yang investasi itu dividen bentuknya seperti itu. Sekarang kita bahas kelebihan kekurangan dari debt dan equity financing ini. Kita mulai dari debt financing dulu. Yang pertama, untuk kelebihannya, kalian tetap memiliki kendali penuh atas perusahaan kalian. Karena kita tahu dalam sebuah bisnis, hal yang paling termahal dalam sebuah bisnis adalah kepemilikan dari bisnis tersebut. Yang kedua, keuntungan yang didapatkan dari kegiatan usaha sebuah perusahaan tetap milik pemegang saham atau tetap milik kalian. Karena kalian tidak memberikan porsi kepemilikan perusahaan tersebut kepada orang lain. Untuk kekurangannya, pertama ada beban hutang. Di mana jika perusahaan gagal membayar nilai pinjaman yang diajukan, perusahaan ini berpotensi untuk terkena likuidasi aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Karena jika perusahaan memiliki hutang yang harus dibayar, namun dia tidak dapat membayar hutang tersebut, maka aset yang dimiliki itu akan dilikuidasikan untuk pembayaran hutang tersebut. Karena itu merupakan kewajiban. Ya. Yang kedua adalah beban bunga. Nah, beban bunga ini akan membebani arus kas perusahaan. Makanya biasanya debt financing ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki arus kas yang stabil atau cash flow yang stabil. Oke, sekarang kita masuk ke equity financing. Kelebihannya apa aja? Yang pertama, tidak adanya kewajiban untuk pembayaran, sehingga mengeliminasi potensi untuk gagal bayar dari sebuah perusahaan. Makanya, kebanyakan dari perusahaan yang baru dimulai, seperti startup, itu mendapatkan funding melalui ekuitas, yang mereka cari funding ke venture capital atau misalnya ke private equity untuk mendapatkan dana menjalankan perusahaannya. Nah, untuk kekurangannya, kalian sebagai pemilik perusahaan akan memberikan sebagian dari kepemilikan yang kalian punya kepada investor yang berinvestasi ke perusahaan kalian. Dan juga keuntungan yang didapatkan dari kegiatan usaha perusahaan kalian itu harus dibagi kepada para pemegang saham. Oke, setelah gue jelasin perbedaan debt dan equity financing, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana yang ingin mulai berusaha ataupun yang sudah berusaha. Untuk kedepannya gue akan post video-video sekitar finance and investment. And yaudah, itu aja dari gue. Thank you.